Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pengurus masjid yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita langsung saja tanpa memperpanjang kata, karena ini adalah kajian lanjutan. Pada pertemuan bulan lalu sudah kita bahas tentang sholat dan tentang arkan sholat, rukun sholat. Nah, sekarang rukun sholat itu ya ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 18. Nah, mana yang benar nih? Semuanya benar, tergantung kepada kitab yang kita baca. Masing-masing kitab itu berbeda. Nah, gitu. Kalau dilihat dalam kitab Kifayatul Akhyar ini itu 18 ya rukun sholat. Di kitab perukunan 13. Nah, gitu. Di kitab yang kita baca saat ini, kitab Taqriratus Sadidah karangan Syekh Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Salim Al-Kaf, juga mengatakan 13. Cuman ada pengulangan saja yang nambah 18 itu pengulangan, seperti Tomanina seharusnya tidak masuk, dia masuk gitu. Baik, kemarin sudah kita bahas tentang pengertian arkanus shalah. Ya. Sekarang kita masuk tentang rukun yang pertama, syarhu arkanil Islam, penjelasan tentang rukun Islam. Jadi penjelasannya itu mungkin tidak selesai beberapa kali kajian kita, karena ya harus kita upayakan untuk lebih mendalam sesuai dengan kajian kitab ini. Ar-ruknul awwal an-niyah. An-niyatu, rukun pertama adalah niat. Nah, memang innamal a'malu bin niat. Nah, segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Kalau di kitab Safinatun Najah ya, dia bilang arkanus sholati sab'ata asyara. Kan 17. Berbeda-beda. Al-awwal an-niyat. Niat. Niat itu sudah sebagian kita informasikan kemarin, berbeda dengan rencana. Saya kaget nak beli kangkung ke Amsurgo. Itu niat, rencana
atau cita-cita. Nah, Tuhan dapat membedakan. Aku nak semayang subuh. Nah, niat, rencana loh, ini masih di rumah nih. Aku kagak ke masjid nak semayang subuh. Nah, mungkin bagi orang yang tidak melapaskan niat usolli, mungkin sudah dikatakan niat. Karena niat itu dalam hati kita deh. Asal sudah bergerak mulai dari awal tuh bergerak, itulah niat itu. Nah, kita ngajinya udah macam itu. Kita ngajinya kita lihat apa itu niat. Ya. Mahalluha al-qalb. Ya. Tempat niat itu adalah di hati. Jadi niat itu dalam hati. Nah, kemudian wattalaffuzu biha sunnatun. Melapaskan niat itu adalah sunnah. Nah, berarti melapaskannya sunnah, ibu-ibu. Ya, sunnah apa arti sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau kita pakai usolli dapat pahala. Kalau tidak ada pakai usolli tidak ada berdosa. Nah, itu tuh sunnah. Jadi kita yang bagus tanpa pahala ya kita lafazkan. Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ucapan huruf yang keluar dari mulut. Nah, gitu. Jadi kita mulai menelusuri niat itu seperti itu. Nah. Wa waktuha, dan waktunya kapan kita melapaskan, meniatkan dan melapaskannya itu asna at-takbir, di pertengahan takbir. Nah, gitu. Pertengahan takbir, lafaznya usolli fardhos subhi. Allah, makanya Allahnya agak panjang dikit kan? Allah. Sekira-kira panjangnya itu ya 4 harokat gitu kan. 4 harokat. Sebenarnya tidak mesti 4 harokat. Allah, lafzul jalanya, kata-kata Allah itu kan sebenarnya alifnya cuma 1 alif. Allahu Akbar. Nah, tuh. Falau kaffara biduni ayyastahdiraha, jikalau kaffara biduni, tanpa menghadirkan niat, yastahdiroha, tanpa menghadirkan niat ketika mengucapkan Allahu Akbar tadi. Nah, summa ba'da takbiri nawa, kemudian setelah takbir baru niat. Fala tan'aqidu sholatuhu, maka tidak akad, tidak sah sholatnya. Nah, itu. Jadi kita memang niat itu pada saat Allah adalah mati. Kalau lafaznya sudah duluan tadi ya, lafaznya usolli, itu sudah. Menurut kitab ini katanya asna at-takbir, pada saat di tengah-tengah saat kita ngangkat takbir itu Allah adalah mati. Lafaznya tadi sudah kita ucapkan duluan. Nah, gitu. Ini dalam kitab ini ya. Itu.
Andai kata tidak ada terlintas niat kita, ya, tidak ada terniat sama sekali, maka fala dan akidul sholat, tidak sah sholatnya. Itu penting niat ini. Alangkah lebih baiknya kita melepaskannya usolli. Sebab kenapa kita lepaskan? Karena itu mengingatkan gitu. Kadang-kadang kita sembahyang itu mulai dari awal tidak ingat lagi kan. Karena saking banyaknya pikiran tuh, mana anak, mana cucu kan. Waktu ngangkat takbir tuh tidak ingat apa-apa lagi. Lah sudah takbir Allah Akbar. Sembahyang apa ya? Bangun aja, sembahyang apa? Ya. Nah, malumlah tua kan. Nah, itu harusnya ya kita harus jelaskan. Nah, makanya itu darajatun niyati di sholati salah satun. Derajat niat itu pada sholat ada 3 macam. Pertama, iza kanatis sholatu fardhon wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyatu. Apabila Anda sholat fardu, wajib mengkosakkan perbuatan, ya, memperjelas itu sembahyang apa dan fardu apa sunat. Itu harus betul-betul jelas. Jangan samar-samar. Sembahyang apa nih? Nah, gitu. Itu ulama ini harus jelas sembahyang kan. Usolli, aku sembahyang. Fardu bukan sunat. Fardu apa? Pada zuhur, pada subuh, fardu subuhi. Ta'yin berapa rakaat dia nih? Fardu nih 2 rakaat, rakaataini gitu. Ya kan? Jadi jelas, wajib katanya mengkosakkan, menyengaja. Kosak itu artinya menyengaja dari dalam hati itu. Nah ini, itu ya, itu yang pertama. Ya, jadi mesti menjelaskan betul perbuatan itu dilakukan dengan takbir, diakhiri dengan salam, dan dijelaskan sholatnya apa, fardu apa sunat. Yang kedua, iza kanatis sholatu nafilatun, ya, apabila Anda melaksanakan sholat sunat. Sholat sunat apa? Sholat sunat muaqqatatun, sholat sunat yang ada waktu. Kalau biasanya sholat fardu memang ada waktu, zuhur, isya, maghrib, subuh, ada waktu sholat wajib. Kalau sholat sunat ada waktu tak? Ada. Di antaranya kat duha wal witir, ya. Sholat duha ada waktunya. Nah, mulai dari jam 7 sampai jam 11. Sholat duha waktunya. Witir malam hari. Tidak boleh siang hari witir. Ada apa sembahyang apa Pak? Sembahyang witir. Kok jam 10 siang? Tidak beres juga Bapak kan? Auzatis sabab, atau sholat sunat yang ada sebab. Sebab apa? Gerhana matahari, gerhana bulan sebabnya, nah, atau minta hujan. Nah, terhadap sholat sunat yang punya waktu ini katanya wajib qasdu, menyengaja, meniatkan, mengqasadkan al-fi'li wa ta'yin, ya, menyengaja perbuatan itu dan menjelaskannya. Jadi usolli, nah, sengaja aku sholat apa? Sholat duha, wajib apa sunat? Nah, itu ta'yin penjelasannya. Jadi ya, menjelaskan ini sholat apa dan menjelaskan ini
berapa rakaat takyin. Nah, gitu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi yang sholat wajib, yang kedua sholat sunat ada waktu. Yang ketiga, idza kanat sholatu nafilatan, ya, mutlaqatan, apabila Anda sholat sunat mutlak. Nah, sholat sunat mutlak. Kalau tadi sholat sunat yang ada waktu, yang ada sebab. Ada sholat sunat yang tidak pakai waktu dan tidak pakai sebab, namanya sholat sunat mutlak. Nah, gitu. Maka apa yang diniatkan? Wajaba qasdu fi'li, wajib menyengaja tentang perbuatan itu saja tanpa menjelaskan ya fardu apa sunat, karena apa, tidak lagi. Usolli, sudah usolli saja, atau ditambah usolli sunatan mutlak. Nah, kalau sholat sunat mutlak ini ya tidak ada larangan, tidak ada waktu. Kadang-kadang orang sholat Idul Fitri di lapangan, biasanya begitu datang kalau di masjid sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, ada bapak-bapak sholat di lapangan Idul Fitri, begitu datang, tak duduk, dia langsung sholat. Nah, orang kan bingung, sholat apa bapak nih? Ini bukan masjid nih. Kalau masjid ada tahiyatul masjid, dia mau tahiyatul lapangan. Nah, itu namanya sholat sunat mutlak saja. Gitu, tidak ada waktu, tidak ada apa, yang penting sholat saja gitu. Nah,